Jujur saja, kita sering merasa aman hanya karena punya aset yang angkanya terlihat besar di atas kertas. Tapi, coba perhatikan tanda-tanda kecil di ekonomi dunia saat ini. Banyak hal yang dulu kita anggap harta karun justru perlahan berubah, jadi beban yang bakal menguras kantong kita sebelum tahun 2030. Saya ingin mengajak kamu melihat kenyataan yang mungkin agak pahit, tentang daftar aset yang sebaiknya mulai kamu lepas atau minimal kurangi sekarang juga, supaya tabungan kamu nggak ikut tenggelam saat krisis itu datang. Aset pertama yang harus segera kamu evaluasi adalah kendaraan mewah yang biaya perawatannya sudah tidak masuk akal. Kita harus jujur bahwa nilai mobil atau motor seperti ini akan jatuh sangat dalam saat ekonomi goyang, apalagi ditambah biaya pajak dan suku cadang yang terus mencekik setiap tahunnya. Mempertahankan kendaraan yang lebih sering berada di bengkel daripada di jalan hanya akan menghabiskan uang tunai yang seharusnya bisa kamu amankan untuk dana darurat atau modal usaha. Bayangkan jika uang jutaan rupiah yang keluar setiap bulan untuk servis rutin itu dialihkan ke instrumen investasi yang lebih aman. Menjelang 2030, efisiensi akan jauh lebih berharga daripada sekadar simbol status yang nilai jual kembalinya merosot tajam. Jangan sampai kamu terjebak memelihara barang yang nilainya habis dimakan waktu, sementara kamu sebenarnya butuh pegangan dana cair yang kuat untuk bertahan. Memang ada kepuasan tersendiri saat bisa mengendarai kendaraan impian, tapi kita perlu melihat realita ekonomi yang sedang berubah cepat. Saat ini, banyak orang rela menguras tabungan demi mempertahankan gengsi, tanpa sadar bahwa inflasi sedang mengintai daya beli mereka. Lebih baik tampil sederhana dengan kendaraan fungsional namun punya tabungan tebal, daripada terlihat gagah di jalanan tapi merasa cemas setiap kali tagihan kartu kredit atau biaya bensin datang. Ingatlah bahwa fungsi utama kendaraan adalah mobilitas yang aman tanpa merusak rencana keuangan jangka panjangmu. Fokuslah pada penghematan biaya operasional agar sisa penghasilan bisa dialokasikan untuk memperkuat fondasi finansial keluarga. Jika kendaraanmu saat ini justru menjadi beban mental karena pengeluarannya yang terlalu tinggi, mungkin sekarang adalah waktu terbaik untuk melepasnya sebelum harga pasaran mobil bekas benar-benar anjlok. Aset kedua yang perlu kita bahas adalah tanah atau lahan kosong di wilayah yang prospek pertumbuhannya sudah mati atau lokasinya terlalu terpencil. Banyak dari kita terjebak membeli tanah karena mitos harga tanah pasti naik. Padahal likuiditas properti itu sangat rendah dan sulit dijual cepat. Jika tanah tersebut tidak memiliki akses jalan yang jelas atau tidak menghasilkan arus kas, maka aset itu hanyalah angka mati yang membekukan kekayaanmu bertahun-tahun. Memasuki tahun 2030, pasar properti akan jauh lebih selektif dan hanya lahan di lokasi strategis yang nilainya bertahan. Menjual tanah yang sulit berkembang sekarang dan mengalihkannya ke aset yang lebih produktif adalah langkah cerdas untuk menyelamatkan nilai uangmu. Jangan biarkan modal besarmu tertanam di dalam tanah yang tidak bisa disewakan, sementara inflasi terus menggerus nilai real dari uang yang kamu investasikan di sana. Menyimpan aset dalam bentuk tanah yang tidak produktif seringkali memberikan rasa aman yang semu. Kita merasa kaya karena punya sertifikat, padahal uang yang tertanam di sana sebenarnya sedang tidur dan kehilangan daya belinya setiap tahun akibat inflasi yang tidak terbendung. Jika lahan tersebut tidak memberikan hasil sewa atau nilai kenaikannya kalah jauh dibanding kenaikan harga kebutuhan pokok, maka sebenarnya kekayaanmu sedang tergerus secara perlahan tanpa kamu sadari. Lebih baik memiliki modal yang siap digunakan di tangan daripada memegang aset yang hanya bisa dipandangi tanpa memberikan keuntungan nyata. Dalam situasi krisis, fleksibilitas keuangan adalah segalanya karena kamu bisa dengan cepat mengambil peluang baru yang muncul. Pertimbangkan untuk memindahkan dana dari tanah yang sulit laku tersebut ke instrumen lain yang lebih cair, agar kamu punya bantalan ekonomi yang kuat saat badai finansial datang menghantam. Aset ketiga yang wajib kamu waspadai adalah saham di perusahaan-perusahaan besar yang enggan berinovasi atau sering disebut sebagai perusahaan zombie. Banyak dari kita tetap bertahan memegang saham tertentu hanya karena alasan nostalgia atau nama besarnya di masa lalu. Padahal secara fundamental, bisnis mereka sudah mulai goyah. Krisis 2030 diprediksi akan menyapu bersih bisnis yang cara kerjanya masih kuno, terbebani utang besar,
dan gagal beradaptasi dengan teknologi terbaru yang serba cepat. Pasar saham sangatlah kejam terhadap mereka yang lambat berubah dan hanya mengandalkan kejayaan masa lalu untuk bertahan hidup. Jika laporan keuangan perusahaan yang kamu miliki menunjukkan tren penurunan laba yang konsisten dan manajemen yang kaku, mungkin ini saat yang tepat untuk mengevaluasi portofolio secara objektif. Pastikan setiap lembar saham yang kamu simpan adalah milik perusahaan yang punya visi jangka panjang, bukan sekadar perusahaan yang tinggal menunggu waktu untuk terdisrupsi total oleh zaman. Keberanian untuk memotong kerugian atau cut loss pada saham yang tidak prospektif adalah ciri investor yang bijak dan bermental kuat. Jangan biarkan perasaan emosional menghalangi keputusan logismu untuk menyelamatkan sisa modal yang ada sebelum semuanya terlambat. Ingatlah bahwa tujuan utama berinvestasi adalah mengembangkan nilai aset, bukan sekadar menjadi penonton setia saat grafik harga perusahaan favoritmu terus merosot menuju titik terendah yang sulit untuk bangkit kembali. Dunia investasi masa depan akan sangat bergantung pada sektor-sektor yang adaptif terhadap perubahan iklim, teknologi digital, dan efisiensi energi. Luangkan waktu untuk meriset kembali kemana arah industri dunia akan bergerak dalam beberapa tahun ke depan. Dengan membersihkan portofolio dari perusahaan-perusahaan yang sudah lelah, kamu memberikan ruang bagi modalmu untuk tumbuh di tempat yang lebih subur dan siap menghadapi tantangan ekonomi yang lebih besar. Aset keempat ini mungkin terasa personal bagi sebagian orang, yaitu mengoleksi barang mewah seperti tas, sepatu, atau jam tangan tertentu dengan niat sebagai investasi. Kita perlu jujur bahwa pasar barang bekas sangatlah fluktuatif dan sangat bergantung pada tren yang bisa hilang dalam sekejap mata. Kecuali barang tersebut benar-benar langka atau memiliki nilai sejarah yang diakui dunia. Mengandalkan koleksi lemari sebagai bantalan saat krisis ekonomi adalah strategi yang sangat berisiko dan seringkali merugikan. Menjelang 2030, prioritas pengeluaran masyarakat kemungkinan besar akan bergeser pada kebutuhan pokok dan keamanan energi, sehingga peminat barang mewah bekas bisa menurun drastis. Likuiditas adalah kunci utama saat krisis, sementara menjual barang fashion dengan harga tinggi membutuhkan waktu yang sangat lama dan pembeli yang sangat spesifik. Jangan sampai tabungan masa depanmu habis hanya untuk mengejar gengsi sesaat yang nilainya justru menyusut ketika kamu sedang benar-benar membutuhkan dana cair. Menyimpan barang yang memang kamu sukai dan gunakan adalah hal yang wajar. Namun, jangan pernah menganggap rak sepatu atau lemari tasmu sebagai pengganti tabungan di bank. Banyak orang terjebak dalam ilusi bahwa harga barang bermerek mereka akan selalu naik, padahal biaya penyimpanan dan risiko kerusakan fisik juga menjadi beban tersendiri. Saat krisis menghantam, orang-orang akan lebih memilih memegang uang tunai daripada membeli barang hobi, yang akhirnya membuat harga pasar koleksi kamu jatuh bebas. Jauh lebih bijak jika kamu mulai menyortir koleksi mana yang benar-benar bernilai dan mana yang hanya sekadar keinginan impulsif di masa lalu. Uang hasil penjualan barang-barang yang tidak terpakai tersebut bisa kamu alokasikan ke instrumen yang lebih stabil dan tahan banting terhadap inflasi. Dengan begitu, kamu tetap bisa tampil rapi tanpa harus mengorbankan keamanan finansial jangka panjang hanya demi tumpukan barang yang fungsinya kian terbatas seiring berjalannya waktu. Aset kelima yang harus kamu waspadai adalah properti yang cicilannya menggunakan sistem bunga, mengambang atau floating rate yang sangat tinggi. Di tengah ketidakpastian ekonomi global menuju 2030, fluktuasi suku bunga bisa terjadi kapan saja dan membuat cicilan bulananmu membengkak secara tiba-tiba tanpa peringatan. Jika cicilan properti tersebut mulai memakan lebih dari 30% penghasilan tetapmu, maka rumah atau apartemen itu bukan lagi sebuah aset, melainkan beban finansial yang mengancam stabilitas hidupmu. Memiliki hunian memang sebuah impian besar bagi setiap orang, tapi terjebak dalam utang yang bunganya terus melonjak bisa menjadi mimpi buruk yang tidak berujung. Pertimbangkan untuk melakukan negosiasi ulang dengan pihak bank, mencari skema bunga tetap, atau bahkan menjualnya jika beban cicilan sudah mulai terasa mencekik leher. Mempertahankan properti yang melebihi kemampuan finansial hanya akan membuatmu kehabisan napas sebelum krisis yang sebenarnya benar-benar datang melanda sektor keuangan kita. Memang memiliki rumah sendiri adalah pencapaian besar, tapi kita harus realistis melihat kondisi arus kas pribadi setiap bulannya. Jika sebagian besar gaji kamu habis hanya untuk membayar bunga bank yang terus merangkak naik,
kamu tidak akan punya ruang untuk menabung atau berinvestasi di tempat lain. Situasi ini sangat berbahaya karena kamu menjadi sangat rentan jika tiba-tiba terjadi penurunan penghasilan atau keadaan darurat medis yang membutuhkan biaya besar secara mendadak. Cobalah hitung kembali apakah nilai kenaikan harga properti tersebut sebanding dengan total bunga yang kamu bayarkan ke bank selama bertahun-tahun. Jika rasionya sudah tidak sehat, jangan ragu untuk mengambil langkah drastis, seperti melakukan refinancing ke bank dengan bunga lebih rendah atau menjualnya untuk pindah ke hunian yang lebih sesuai kemampuan. Mengurangi beban utang sebelum krisis 2030 adalah cara terbaik untuk memastikan kamu tetap punya kendali penuh atas hidup dan keuanganmu. Aset keenam yang harus kamu perhatikan adalah berbagai jenis koin atau token kripto yang hanya mengandalkan tren media sosial tanpa memiliki kegunaan nyata. Saat ekonomi sedang baik, aset spekulatif seperti ini memang bisa naik ribuan persen dalam sekejap. Tapi saat krisis mendekat, investor akan segera lari ke aset yang lebih aman. Koin-koin yang tidak punya proyek solid di belakangnya, kemungkinan besar akan kehilangan nilainya secara total dan sulit untuk bangkit kembali. Jangan biarkan masa depan finansialmu digantungkan pada keberuntungan atau sekadar mengikuti omongan orang di internet yang belum tentu bertanggung jawab. Berinvestasi pada teknologi masa depan memang bagus, asalkan kamu benar-benar memahami cara kerja dan nilai guna dari aset digital yang kamu beli tersebut. Bersihkan portofoliomu dari koin-koin sampah sekarang juga, dan pindahkan modalmu ke instrumen yang memiliki fundamental kuat agar asetmu tidak menguap saat pasar sedang panik. Rasa takut ketinggalan atau FOMO seringkali menjadi musuh terbesar dalam mengelola keuangan, terutama di dunia aset digital yang sangat fluktuatif. Kita sering melihat orang mendadak kaya dari koin tertentu, lalu kita ikut terjun tanpa melakukan riset mendalam hanya karena takut kehilangan kesempatan. Padahal, strategi seperti itu justru sangat rawan membuat kita membeli di harga puncak dan terjebak saat harga mulai terjun bebas menuju titik nol yang menyakitkan. Jadilah investor yang memiliki prinsip dan rencana yang jelas, bukan sekadar pengikut arus yang mudah goyah oleh berita-berita bombastis. Pastikan kamu sudah mengamankan dana pokok di aset yang lebih stabil sebelum mencoba-coba di instrumen yang berisiko tinggi. Dengan memiliki pondasi yang kuat, kamu tidak akan mudah panik saat pasar kripto sedang bergejolak hebat, dan kamu bisa tetap tidur nyenyak karena tahu bahwa keuanganmu tidak hanya bergantung pada satu aset spekulatif saja. Aset ketujuh yang harus kamu tinjau ulang adalah bisnis sampingan atau proyek idealis yang selama ini justru lebih sering menyedot tabungan daripada menghasilkan laba. Kita seringkali merasa terlalu sayang untuk menutup sebuah bisnis karena sudah terlanjur mengeluarkan banyak modal, tenaga, dan waktu di sana. Namun, dalam menghadapi ketidakpastian menuju 2030, memelihara lubang bocor dalam keuanganmu adalah resep menuju kebangkrutan pribadi yang seharusnya bisa kamu hindari sejak awal. Berhentilah sejenak dan hitung secara jujur menggunakan data. Apakah bisnis ini benar-benar punya potensi untuk berbalik untung atau hanya sekadar pemuas ego semata? Terkadang, mengakui kegagalan dan memotong kerugian lebih awal adalah keputusan paling berani sekaligus paling cerdas yang bisa kamu ambil. Dengan menutup keran pengeluaran yang tidak produktif, kamu bisa menyelamatkan sisa modalmu untuk dialokasikan ke peluang lain yang jauh lebih menjanjikan dan aman secara finansial. Melepaskan sesuatu yang kita bangun dari nol memang terasa menyakitkan, tapi jangan sampai perasaan emosional itu membutakan logika sehatmu dalam berbisnis. Di masa sulit, arus kas atau cash flow adalah raja, dan bisnis yang terus merugi hanya akan melemahkan daya tahanmu saat krisis ekonomi yang sebenarnya benar-benar datang. Ingatlah bahwa setiap rupiah yang hilang di bisnis yang gagal adalah peluang yang hilang untuk memperkuat bantalan keuangan keluarga yang jauh lebih penting. Jadikan kegagalan ini sebagai pelajaran berharga untuk mengevaluasi strategi dan model bisnismu di masa depan tanpa harus menguras seluruh isi dompet. Tidak ada salahnya untuk mundur sejenak, mengumpulkan kekuatan, dan menunggu momentum yang lebih tepat untuk memulai kembali sesuatu yang baru. Fokuslah pada efisiensi dan ketahanan finansial sekarang, agar kamu tetap memiliki napas yang panjang untuk bertahan melewati dinamika ekonomi dunia yang kian tidak menentu.
Aset kedelapan berkaitan dengan barang koleksi seperti perangko langka, uang kuno, atau benda antik yang pasarnya sangat terbatas atau bersifat niche. Masalah utama dari aset jenis ini adalah sulitnya menemukan pembeli yang bersedia membayar harga tinggi dalam waktu singkat, terutama saat situasi ekonomi sedang lesu. Memegang aset yang tidak bisa diuangkan dengan cepat saat kamu sedang butuh dana mendesak adalah posisi yang sangat berbahaya bagi keamanan finansialmu. Barang antik mungkin punya nilai seni yang tinggi, namun dalam urusan bertahan hidup di tengah krisis, nilai seni tersebut tidak bisa digunakan sebagai alat tukar yang fleksibel. Jika sebagian besar kekayaanmu tertumpuk pada benda-benda hobi yang sulit dijual, sebaiknya mulailah mencari kolektor yang berminat sekarang juga sebelum daya beli masyarakat menurun. Pastikan kamu memiliki aset lain yang jauh lebih cair agar kamu tidak terjebak dalam kondisi kaya di atas kertas, tapi kesulitan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Memiliki koleksi barang antik memang bisa memberikan kebanggaan tersendiri, apalagi jika barang tersebut punya cerita sejarah yang kuat. Namun, kita harus realistis bahwa dalam situasi krisis, orang-orang akan lebih mendahulukan kebutuhan perut daripada membeli barang hobi yang mahal. Mempertahankan terlalu banyak aset yang tidak bisa dijual cepat hanya akan membuatmu merasa kaya secara semu, tapi sebenarnya kesulitan secara likuiditas. Jauh lebih bijak jika kamu mulai melepas sebagian koleksi tersebut sekarang, saat pasar masih memiliki daya beli yang cukup stabil. Uang hasil penjualannya bisa kamu simpan dalam bentuk emas atau instrumen likuid lainnya yang jauh lebih berguna sebagai alat bertahan hidup. Jangan sampai kamu terjebak memegang benda berharga yang tidak bisa membantumu sama sekali ketika tagihan mendesak mulai berdatangan di tahun-tahun sulit mendatang. Aset kesembilan yang sering luput dari perhatian kita adalah berbagai keanggotaan eksklusif atau membership berbayar tahunan yang sebenarnya jarang sekali kita gunakan. Mulai dari keanggotaan klub golf, pusat kebugaran premium, hingga akses lounge yang biaya perpanjangannya terus ditarik secara otomatis dari kartu kreditmu. Meskipun terlihat seperti aset gaya hidup, jika manfaat yang kamu rasakan tidak sebanding dengan biaya yang keluar, maka ini hanyalah pemborosan yang terstruktur. Di tengah ancaman krisis 2030, memotong pengeluaran rutin yang tidak memberikan nilai tambah adalah langkah tercepat untuk menambah arus kas bulananmu. Bayangkan berapa banyak uang yang bisa kamu selamatkan jika semua komitmen finansial yang sia-sia ini dihentikan dan dialihkan untuk mengisi dana darurat. Seringkali kita hanya membayar demi status sosial atau rasa memiliki, padahal sebenarnya waktu dan perhatian kita sudah tersita untuk urusan lain yang jauh lebih produktif. Seringkali kita merasa sayang untuk membatalkan keanggotaan karena berpikir, suatu saat nanti kita akan membutuhkannya kembali. Padahal, uang yang mengalir keluar setiap bulan untuk fasilitas yang tidak terpakai itu sebenarnya bisa menjadi modal investasi yang tumbuh seiring berjalannya waktu. Evaluasi kembali setiap langganan dan membership yang kamu miliki, dan jangan ragu untuk mengambil tindakan tegas jika hal tersebut hanya menambah beban pikiran dan saldo rekeningmu. Mengelola keuangan bukan hanya tentang mencari penghasilan tambahan, tapi juga tentang menutup celah-celah kecil yang membuat uangmu bocor tanpa terasa. Dengan merampingkan pengeluaran gaya hidup sekarang, kamu sedang membangun pertahanan yang lebih solid untuk menghadapi fluktuasi ekonomi di masa depan. Ingatlah bahwa ketenangan pikiran saat krisis datang jauh lebih berharga daripada kartu keanggotaan mentereng yang hanya tersimpan rapi di dalam dompet tanpa pernah digunakan. Aset ke-10 yang harus kita waspadai adalah kebiasaan menumpuk terlalu banyak uang tunai di rekening biasa yang bunganya tidak mampu mengejar laju inflasi. Banyak orang merasa paling aman jika melihat saldo di buku tabungan terus bertambah, tanpa menyadari bahwa daya beli uang tersebut sebenarnya sedang merosot tajam setiap harinya. Membiarkan uang tidur di bank dalam jangka panjang menuju 2030, sama saja dengan membiarkan kekayaanmu perlahan-lahan habis dimakan waktu oleh kenaikan harga barang yang jauh lebih cepat. Uang tunai memang sangat penting untuk kebutuhan mendesak dan operasional sehari-hari, tapi jangan biarkan seluruh masa depan finansialmu mengendap di sana tanpa rencana. Carilah instrumen investasi yang setidaknya bisa menjaga nilai uangmu tetap stabil atau tumbuh di atas persentase inflasi tahunan. Diversifikasi adalah kunci agar kamu tidak hanya sekadar menyimpan tumpukan kertas,
melainkan membangun aset nyata yang tetap memiliki nilai guna yang sama kuatnya meskipun kondisi ekonomi dunia sedang mengalami guncangan hebat. Kita perlu mengubah pola pikir dari sekadar menabung menjadi mengamankan nilai, terutama saat mata uang dunia sedang mengalami fluktuasi yang tidak menentu. Terlalu percaya diri hanya pada satu jenis mata uang di rekening bank bisa menjadi bumerang jika tiba-tiba terjadi devaluasi atau krisis perbankan yang sistemik. Pastikan kamu membagi asetmu ke dalam beberapa instrumen yang lebih tahan banting, seperti emas atau surat berharga yang dijamin pemerintah, agar risiko kerugianmu bisa diminimalisir seminimal mungkin. Ingatlah bahwa tujuan utama dari mengelola keuangan adalah memastikan kamu tetap bisa membeli barang yang sama di masa depan dengan uang yang kamu miliki sekarang. Dengan lebih proaktif, memindahkan dana dari tabungan pasif ke aset yang lebih produktif, kamu sedang menciptakan jaring pengaman yang lebih tebal bagi keluargamu. Jangan tunggu sampai daya beli uangmu benar-benar habis. Mulailah atur ulang strategi penyimpanan uangmu hari ini juga demi ketenangan di masa depan. Persiapan menghadapi krisis 2030 sebenarnya bukan tentang seberapa banyak aset yang berhasil kita kumpulkan, melainkan seberapa berkualitas dan cair aset-aset tersebut saat dibutuhkan. Melepaskan 10 aset yang sudah kita bahas tadi mungkin terasa berat secara emosional, namun itu adalah langkah preventif yang sangat diperlukan agar kamu tidak terjebak dalam beban finansial yang sulit dilepaskan. Fokuslah untuk merampingkan portofolio dan memprioritaskan keamanan arus kas agar kamu tetap memiliki kendali penuh atas hidupmu. Mulailah melakukan evaluasi mandiri terhadap setiap pengeluaran dan investasi yang kamu miliki sekarang, sebelum badai ekonomi benar-benar datang melanda. Tidak ada kata terlambat untuk membenahi keuangan, asalkan kamu punya keberanian untuk mengambil tindakan nyata dan tidak lagi menutup mata terhadap risiko yang ada di depan mata. Tetaplah waspada, teruslah belajar, dan pastikan setiap langkah finansial yang kamu ambil hari ini adalah jembatan menuju kebebasan keuangan yang lebih kuat di masa depan. Video ini murni dibuat untuk tujuan edukasi dan berbagi sudut pandang, bukan merupakan perintah atau ajakan mutlak untuk menjual atau membeli aset tertentu. Dunia keuangan selalu punya dinamika dan risikonya sendiri yang bisa berubah kapan saja. Setiap keputusan besar terkait harta dan investasi sepenuhnya ada di tangan kamu. Pastikan untuk selalu melakukan riset mandiri, berkonsultasi dengan ahli jika perlu, dan ambil langkah yang paling sesuai dengan kondisi kantong serta rencana masa depan kamu sendiri. Kalau kamu merasa pembahasan ini bermanfaat, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya, supaya kita bisa terus diskusi tentang strategi finansial lainnya. Saya ingin tahu, dari 10 aset tadi, mana yang menurut kamu paling sulit untuk dilepas atau mungkin kamu punya pandangan berbeda soal krisis 2030 nanti. Tulis pendapat jujur kamu di kolom komentar ya. Mari kita saling berbagi sudut pandang agar kita semua bisa lebih siap secara finansial.